Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Siti Asia, NPM 1821700005 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjawab soal UAS praktikum statistika, di mana di sini Ibu sudah memberikan soalnya. Nah, ini soal yang diberikan oleh Ibu. Nah, lalu saya akan menjawab soal-soal tersebut. Yang pertama di sini ada soal tentang statistik deskriptif. Nah, di mana di sini sudah tertera angka-angka yang akan diuji. Yang pertama ada uji normalitas data. Nah, di sini sudah ada datanya. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, di mana saya sudah membuatnya tentang normalitas data. Nah, ini soal yang tadi tentang normalitas data. Di sini saya sudah memasukkannya ke data view, sudah memasukkannya, lalu kita analisis. Nah, dengan cara yang pertama klik analisis, kemudian klik non parametric test. Nah, di sini kemudian klik satu sampel K sampai S. Nah, ini. Nah, sini kemudian analisa seperti ini, lalu kita pindahkan ke test variable list. Nah, kemudian kita klik OK. Dan akan muncul datanya. Nah, datanya sudah muncul, sudah ada. Nah, ini datanya, data dari uji normalitas data. Karena saya sudah mempunyai datanya dan saya sudah memasukkannya ke Word. Nah, jadi seperti inilah kira-kira data yang sudah tertera tadi, dan sudah saya copy paste ke dalam Word dan sudah mengambil keputusan. Nah, yang kedua sama, yaitu tentang analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Nah, di sini saya sudah memasukkannya data deskriptif statistik. Nah, yang kedua ada crosstab. Nah, dalam soalnya yaitu tentang crosstab, dimana di sini sudah ada soal. Yang pertama, analisis menggunakan teknik crosstab dengan hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga, dan yang kedua tentang intensitas olahraga dan kesehatan. Nah, di sini saya sudah memasukkan data ini ke dalam SPSS dan saya sudah menganalisis dan mengujinya, namun datanya hilang. Jadi saya langsung saja, tapi saya sudah copy paste di Word. Alhamdulillahnya saya sudah copy paste di Word, dan ini hasil dari analisis menggunakan crosstab dengan teknik dengan hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, di sini saya juga sudah menganalisisnya. Nah, dengan cara klik analisis, klik deskriptif statistik, lalu klik crosstab. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, di sini sudah ada pendidikan dengan intensitas olahraga dan sudah saya simpulkan. Yang kedua ada hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, di sini intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Dan di sini sudah saya beri keputusannya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada statistik inferensial non parametrik. Nah, di sini sudah ada soalnya lagi. Soalnya yang pertama ada uji dua soal sampel yang saling berhubungan. Di sini ada menguji les dan tidak les. Lalu kita masukkan datanya ke uji dua sampel yang saling berhubungan.
uji dua sampel yang saling berhubungan. Nah, ini datanya TL tidak less dan less. Sini saya sudah menggunakan datanya, sudah memasukkannya. Lalu kita analisis dengan cara kita klik analisis, kemudian klik non parametric test. Nah, ini kemudian kita klik dua related sample. Nah, lalu kita masukkan datanya ke yang pertama tidak less dan kedua less. Lalu kita klik pada tes tipenya dengan pilih sign. Nah, lalu kita oke. Nah, sini sudah muncul datanya tadi. Sudah muncul datanya. Nah, kita masukkan ke Word yang sudah saya buat. Nah, ini tadi datanya sudah ada dan sudah saya masukkan ke sini. Data less dan tidak less sudah dengan kesimpulannya. Sudah dengan analisisnya. Nah, yang kedua ada pertanyaan uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan dengan data yang sudah ada. Uji 3 sampel atau lebih data yang saling berhubungan. Ini datanya. Nah, lalu kita masukkan data tersebut ke dalam SPSS. Uji 3 atau lebih sampel. Uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Ini yang saling berhubungan yang ini. Nah, ini datanya. Di sini saya sudah memasukkan data-data uji 3 sampel yang saling berhubungan. Sudah memasukkan angka-angkanya. Nah, lalu kita kemudian analisis dengan cara klik analisis, lalu kemudian klik non parametric test, lalu kemudian kita klik ke related sample. Ini dia. Lalu kita masukkan data-datanya ke test variable. Kita masukkan data-datanya ke test variable. Nah, kemudian sudah dimasukkan, lalu kita klik ini udah tes tipenya Friedman, lalu klik OK. Nah, akan muncul nanti datanya ini nih, Friedman test. Nah, ini sudah ada data-datanya yang sudah saya copy paste ke Word. Ini data yang tadi dan sudah saya ambil keputusan dengan menghipotesis dan menganalisis ya. Nah, yang ketiga ada uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Uji 2 sampel yang saling berhubungan ini datanya seperti berikut. Uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Di sini ada penjualan per bulan dan pendidikan. Lalu kita analisis dengan cara masuk ke aplikasi SPSS. Uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, ini uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan, ini datanya. Lalu kita analisis dengan cara klik analisis, lalu klik non parametric test, lalu klik to independent sample. Nah, ini 2 independent sample ya. Nah, lalu masukkan penjualan ayah pada tes variable. Masukkan penjualan pada tes variable dan masukkan pendidikan pada grouping variable.
Nah, kemudian setelah dimasukkan, kita klik, udah ya, tes tipenya main Whitney ini you. Dengan klik tombol define grouping. Nah, ini lalu kita masukkan 1 dan 2. 1 dan ini 2. Lalu kita klik continue dan kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul data. Nah, ini data Man Whitney test. Nah, ini datanya. Kemudian data ini kita copy paste ke dalam Word. Nah, ini datanya yang sudah saya copy paste ke dalam Word dan sudah saya analisis. Dan yang ke selanjutnya ada yang keempat, uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, lagi-lagi di sini sudah ada datanya, uji 3 atau lebih sampel yang tidak saling berhubungan. Ini datanya soal dari Ibu. Nah, kemudian nanti kita menganalisisnya dengan cara masuk ke aplikasi SPSS dan masukkan datanya, uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Uji 3 atau lebih sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, ini yaitu penilaian dengan pila. Nah, yang sudah saya masukkan data-datanya. Nah, ini data-datanya. Lalu kita analisis dengan cara klik analisis. Nah, kemudian klik non parametric test. Nah, kemudian kita klik ke independent sample. Nah, kita klik penilaian ini, kotak tes, pada kotak tes variabel, dan masukkan pila ini pada kotak grouping variable. Nah, ini. Kemudian kita klik tes tipenya udah ke skala list, dan kemudian kita klik define groupingnya dengan memasukkan minimum 1 dan maksimumnya 3. Nah, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya dan sudah saya copy paste ke Word. Nah, ini data yang tadi. Ini datanya, data yang tadi penilaian dan pila. Nah, yang selanjutnya ada statistik inferensial parametrik. Ini soalnya statistik inferensial parametrik yang pertama yaitu uji menggunakan uji T untuk 2 sampel dependen atau independen sampel TT. Nah, di sini sudah ada penghasilan ayah dan keputusan ber-KB. Lalu data ini kita masukkan ke aplikasi SPSS yang sudah saya masukkan ya, uji independen sampel test. Nah, ini ada penghasilan ayah dengan keputusan KB. Sudah saya masukkan, ini data-datanya. Lalu kita klik analisis. Nah, setelah kita klik analisis, kemudian kita klik comparisons. Nah, ini. Lalu kita klik independent sample test. Nah, kita masukkan ke penghasilan ayah ini pada kotak variable. Pada kotak test variable. Nah. Dan masukkan putusan pada kotak grouping variable. Lalu kemudian kita klik define group dengan mengisi grup 1 dan grup 2. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini di sini sudah ada data. Nah, ini data dari independent sample test.
Kemudian data ini kita kopas dan masukkan ke Word. Nah, ini data yang tadi, data dari menggunakan uji tes independen sampel tes ya. Nah, ini dan sudah saya simpulkan dan putuskan. Nah, sekarang yang kedua ada uji untuk dua sampel yang berpasangan atau paired sampel tes. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, ini dari sampel tes untuk dua sampel yang berpasangan. Di sini sudah ada soal. Lalu kemudian ini kita masukkan ke aplikasi SPSS data ini. Paired sampel tes. Nah, ini sudah saya masukkan datanya. Lalu kita langsung aja klik analisis. Kemudian kita klik comparisons dan kita kemudian klik paired sampel tes. Nah, lalu kita masukkan data-datanya ke paired variable. Nah, langsung saja kita kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya, paired sampel statistiknya. Lalu kita kopas dan kita masukkan ke Word. Nah, kita masukkan data tersebut ke Word. Lalu kemudian yang ketiga ada one sample test. Nah, di sini sudah ada pertanyaan one sample test dan data atau nilai yang akan diujikan. Di sini, nah udah ada, kita masukkan ke aplikasi SPSS dengan one sample test. Nah, di sini sudah ada, di mana yang ditanyakan tadi itu free dan false. Nah, lalu kita masukkan datanya, ini sudah masuk, lalu kita analisis dengan cara klik analisis, lalu kita klik comparisons, lalu kita ini one sample test. Kemudian kita masukkan free ini ke variabel dan post juga ke variabel. Nah, kemudian kita masukkan karena yang akan diujinya itu rata-rata tadi dalam soalnya 70. Sini kan ada 70. Lalu kita masukkan ke 70 ya. Masukkan di sininya tes value ini 70. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada datanya. Lalu kita data ini kita kopas ke Word. Nah, data yang ini kita kopas ke Word, lalu kita ambil keputusan. Nah, baik, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu cut point. Nah, di sini sudah ada soal dari uji dengan menggunakan cut point atau titik potong. Di sini soalnya sudah ada dan datanya sudah ada. Kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah membuatnya yaitu cut point, dan di sini sudah ada data-data jadi berat badan dan tinggi badan yang ada di soal. Kemudian kita masukkan data-data tersebut, lalu kita analisis dengan cara klik analisis, lalu klik comparisons dan klik independent sample test. Nah, di sini sudah ada berat badan kita masukkan ke tes variabel dan tinggi badan kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian kita klik define groupingnya dan kita isi. Nah, kita isi 1 dan 2, lalu kita cut pointnya kita isi 160. Dari mana 160 ini? Nah, 160 ini dari soal yang tadi dipertanyakan bahwa tinggi badannya itu 160. Apakah ada perbandingan atau tidak? Nah, lalu kita klik continue dan kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada data-datanya, nanti akan muncul seperti ini. Lalu data ini kita copy paste ke Word. Nah, di sini saya sudah mengcopy pastenya. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste data yang tadi yaitu menggunakan cut point. Nah, ini data-datanya. Kemudian kita uji hipotesis.
dari data tersebut. Nah, ini saya sudah menguji hipotesisnya dan sudah mengambil keputusan dari data-data soal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.